Nah, tapi ada pertanyaan yang lain lagi nih. Sebenarnya naturalisasi mereka itu ada fee-nya nggak sih? Atau lobby tingkat tinggi apa? Itu pasti ada ya. Walaupun gua nggak berani memastikan itu ya. Kan biasanya mereka ini negosiasinya melalui agen ya. Ya kemungkinan besar ada sih. Kemungkinan besar ada meskipun Awal tahun ini, Timnas Indonesia dibantai 0-4 oleh Australia di Piala Asia 2023. Siapa sangka, baru aja kemarin, kita menahan imbang The Socceroos dengan skor 0-0. Selamat datang di podcast Ruang Ganti, dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai keberhasilan Timnas mengunci 2 poin dari Arab dan Australia. Pastinya gue udah kedatangan 2 sosok jurnalis, pengamat sepak bola juga, yang udah paham banget soal Timnas. Ada Bung Ais Abdul Haris. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga kita ada kedatangan tamu baru ya. Akhirnya ada tamu lagi akhirnya. Ya. Itu adalah Mbak Ayu. Raditya Ayu. Ya, Raditya Ayu, panggil aja Ayu ya. Ayu. Iya, okay. Jadi jangan panggil Adit ya. Adit. Cowok itu. Beda soalnya. Raditya ya, identik cowok ya, tapi panggilannya Ayu aja. Ayu, jurnalis senior juga ya? Enggak juga sih. Senior beliau. tapi salah satu yang udah malang melintang meliput sepak bola nasional, jadi kita udah ada 2 sosok nih jadi pastinya. Tapi sebelum itu Mbak Ayu ya berarti ya? Betul. Ada satu hal yang menarik nih Ayu nih. Bung Ais itu di episode sebelumnya itu prediksi Timnas tuh nahan imbang Arab dan nahan imbang Australia. Ya. Ternyata benar. Benar. Sama kayak prediksi aku sebelumnya. Oh, sama juga? Itu juga karena aku ngelihat sekarang tuh Indonesia kan diisi pemain-pemain diaspora gitu kan. Aku tuh mikirnya kayaknya bisa nih kita nih minimal imbang aja. Aku sempat ngomong tuh sama anak-anak yang suka bola juga kan di kantor kan. Gimana nih prediksi gitu. Aku mikir 0-0 kalau nggak 1-1. Aku bilang gitu kan. Terus ada juga yang biasanya tebak skor gitu kan. Ada Mbak Buta tuh sekret RCTI itu suka banget tuh. Yuk kira-kira prediksi skor berapa gitu kan. Aku dengan yakin ini imbang, Mbak. Oh gitu ya yuk gitu. Soalnya ya karena mungkin salah satunya kekuatan pemain-pemain naturalisasi kita itu bisa mendongkrak permainan kita, apalagi nih di World Cup Qualifier gitu sih ya. Dan di ronde ketiga ya? Iya betul. Oke, tapi kalau dari Bung Ais nih, juga udah prediksi bener juga nih. Kira dapat ilmu cenayang dari mana sih kira-kira? Sebetulnya bukan ilmu cenayang ya. Kalau lawan Arab Saudi memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Mereka sejak ditangani Roberto Mancini kan kondisinya sedang drop nih. Piala Asia di 16 besar mereka langsung tersingkir. Kalah adu penalti lawan Korea Selatan. Dan di kualifikasi Piala Dunia di putaran kedua juga mereka hanya jadi runner up. Dan terakhir mereka kalah 1-2 dari Yordania di kandang sendiri. Dari situ kan udah kelihatan bahwa Arab Saudi sedang tidak baik-baik saja, sementara kita dalam kondisi beda bagus. Dibandingnya dulu ya Bung ya. Beda Arab dibanding dulu. Kalau Indonesia udah ketemu Arab Saudi itu udah jiper duluan. Betul. Ya. Dan gaya mainnya juga beda dibanding saat mereka masih ditangani Hervé Renard ya, pelatih yang asal Prancis di Piala Dunia kemarin. Itu lebih agresif ya. Sekarang lebih Italia yang lebih Mancini banget. Ya ini yang gue pikir bisa lah kita dapat 1 poin dari Arab Saudi. Nah sementara lawan Australia juga bisa dikatakan memang terakhir kita ketemu mereka kalah dengan skor telak 0-4. Awal tahun ini loh, belum lama ya? Awal tahun ini. Tapi tim yang dulu yang di bulan Januari itu di Piala Asia dengan tim yang sekarang tuh bedanya jauh. Ada 6 pemain baru. Ragnar Ratmangun, terus kemudian juga ada Jai Ijes, Pak Verdong, kapten kita langsung ya. Betul, kemudian Martin Pas, semuanya. Dan Tom Hai ya, Nathan juga waktu itu belum ada. Sekarang berubah, semua berbarengan ya, Bung. Dan yang patut dicatat sejak setiap Jai Ijes dan Calvin Verdong main, tim nasional Indonesia tidak pernah kalah. Belum pernah ya? Belum pernah kalah. Berarti debutnya dari lawan? Dari lawan apa ya? Pokoknya dia sebelum lawan Irak ya. Sebelum lawan Irak dia main lawan kalau nggak salah Filipina ya. Filipina yang 2-0 di sini itu ya.
lawan Vietnam, lawan Oh, Vietnam. yang 0-3. Betul, lawan Vietnam menang 1-0 di sini. Kemudian di Vietnam menang 3-0. Dan saat lawan Arab Saudi, dia tidak bisa main saat itu. Cedera ya kalau nggak salah di Venezia. Dia tidak bisa main, Indonesia kalah 0-2 lawan Irak. Irak ya kalau Irak. Betul, dan berikutnya baru bisa main lagi kemarin dan kita Kemarin. hasilnya bisa imbang 0-0 lawan Istilahnya udah bisa tahu gimana Betul. situasinya ya gitu betul. kan Ini bersama timnas. center back yang memang sangat dibutuhkan Indonesia. Dia tenang Ya. dan captain juga, artinya memang kepemimpinannya luar biasa. Benar-benar. Hasil yang baik dan disambut baik oleh supporter. Pertanyaannya nih, kebetulan kedua jurnalis kita ini menonton langsung. Yang bikin netizen, Sobat iNews atau mungkin Okezoners penasaran, seberapa besar animo supporter saat Di laga kemarin ya? Semalam. Itu berasa banget sih ya. Aku kan emang dari 2012 itu udah terjun di jurnalis olahraga gitu. Tuh aku ngikutin banget dari zaman Alfred Riedel, terus beberapa pelatih ke sini gitu kan, sampai akhirnya ke Sintayong itu ngelihat tuh supporter tuh semakin bersemangat gitu, bersemangat untuk mendukung timnas. Dan kalau kita lihat yang kemarin gitu ya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Lihat yang kemarin tuh bener-bener itu tuh supporternya tuh kayak beda banget gitu kan. Nah salah satunya mungkin bisa faktornya adalah balik lagi ke para pemain, kehadiran pemain diaspora itu ya, apalagi kan ke supporter nih. Mungkin pemain diaspora hadir, mungkin kalau bagi cewek nih ya, aduh ganteng-ganteng banget gitu kan. Terus aduh cakep-cakep banget gitu kan. Jadi mereka tuh seneng gitu untuk semakin menambah nilai jual untuk timnas sendiri. Kayak aku ngerasain itu dari aku sampai GBK itu udah dari jam 2. Itu aku sempet jalan, itu kan banyak yang penjual-penjual merchandise itu kan. Merchandise itu aku ngeliat satu-satu, aku memang kebetulan setiap event itu aku selalu beli, entah itu iketan kepala, apa tuh namanya tuh? Shawl, terus shawl, kipas gitu-gitu aku selalu tuh Bung. Kemarin Jadi, beli apa tuh? kemarin aku beli kipas sama bandonya Martin Paes. Kalau kipasnya Nathan. Kipasnya Martin Paes. Oh, Martin Paes. Dia fansnya Martin Paes soalnya. Dan aku tuh ngecek gitu, apa sih yang diminati supporter sekarang? Oh, iya, ternyata itu yang di print itu merchandise-nya bule semua gitu. Jadi emang itu Diaspora, yang dicari ya? para pemain diaspora. Tapi balik lagi ada juga kayak Marcelino, terus juga beberapa pemain sebelumnya juga ada pemain favorit gitu juga ada, dan itu ngerasa animo kita semakin kesini tuh semakin besar gitu. Jadi kayak bangga banget gitu, terharu sih. Bagaimana dengan reaksi pemain dan pelatih, terutama pasca laga? Karena sebenarnya kan supporter tuh, bukan supporter sih, penonton di rumah juga pengen tahu nih, sebenarnya ekspresinya gimana gitu kan setelah laga gitu. Apakah mereka puaskah atau mungkin masih merasa, kok nggak bisa menang ya gitu? Kalau pas pasca laga, kebetulan di babak kedua itu, aku sebagai field producer saat itu, aku udah standby di pinggir lapangan tuh, di bawah kan, di pitch itu. Jadi saat mereka nyanyi, itu muter tuh, Tanah airku itu. situ aku udah standby sama beberapa tim dan host juga di pinggir itu. Dan aku tuh ngeliat langsung dari dekat gitu, mungkin dibandingin teman-teman yang nonton di rumah atau yang di pinggir di tribun gitu kan beda ya gitu, hanya bisa melihat dari layar besar di sana atau di layar kaca. Itu aku ngeliat langsung tuh ya mereka happy gitu, senang banget gitu meskipun imbang, tapi kan ini benar-benar kerja keras gitu kan, nggak gampang untuk melawan Australia di mana urutan 1-3-3 kemarin ya, 1-3 melawan ya. 24 itu kan jauh banget. Jadi 100 lebih ya. iya, 3-3. jauh banget kan. Jadi mereka tuh bangga dan senangnya tuh udah ngeblend gitu. Ya. Pemain diaspora dan lokal tuh ngeblend gitu, kayak udah lama gitu, kayak udah nyatu gitu. Jadi mereka berjalan dan ada Pak Erick Thohir, ada Pak Jokowi juga. Kita tuh ngerasa merinding gitu dan mereka tuh bangga pasti. Magisnya itu ya. Gitu. Sintayongnya bagaimana Sintayongnya? Sintayongnya juga ya kan memang flat gitu ya Sintayong mukanya. Dia selalu begitu ya dia. Tapi pasti ya kebanggaan itu terpancar lah ya, terlihat ya dengan, dan nggak gampang ya. Sintayong kan juga pelatih kelas Piala Dunia ya, dia juga pasti bangga untuk membawa Indonesia sih. Nah, dan itu juga kita melihat bagaimana strateginya ampuh ya, Betul. menahan Arab Saudi dan Australia. Australia. Ya notabene di atas kertas itu jauh ya Bung ya? Jauh. Australia ranking 24.
Arab Saudi kan 56 ya. 56, sekitar itu. 56. Nah, dan sebenarnya itu kita sebenarnya sempat mengancam ya, baik itu Iya. Arab Saudi maupun Australia, terutama Australia ya. Iya. Setidaknya di peluang pertama, Ya, shoot jarak jauh. di babak awal aja udah Iya, bikin Sandy Walsh ya. tekan tuh. Ha-ha. Tapi sayangnya intensitasnya menurun ketika memasuki babak kedua. Sebenarnya apa yang terjadi, Bung Ais? Kalau gue lihat fisik ya, stamina kita tuh kalau tidak ada TC yang panjang, itu biasanya kendor di babak kedua. Dan memang sekarang susah untuk bisa bikin TC jangka panjang. Kalau dulu kan kita bisa lihat jelang Piala Asia kan lumayan tuh. Kebetulan Jedanya ya, Bung, ya ya. jeda kompetisinya panjang. Sehingga para pemain sudah sempat TC panjang kan. Dan hasilnya kita bisa lihat di Piala Asia kita staminanya luar biasa sampai 90 menit. Tapi di kualifikasi Piala Dunia sekarang ini kita bisa lihat lawan Arab misalnya, lawan Arab Saudi. Di babak pertama kita bisa main bagus, tapi babak kedua stamina menurun jauh sehingga Arab Saudi dapat peluang banyak. Untungnya Martin Paes tampil Untungnya, gemilang. ya, betul. Kemudian dan di Benteng saat lawan terakhir. Australia juga begitu. Babak kedua mulai turun. Bahkan sebenarnya nggak babak kedua, pertengahan babak pertama Betul, juga udah betul. langsung digempur itu. Tapi kalau gue lihat Sintayong pinter juga. Dia bagaikan main catur gitu ya. Dia bisa menempatkan Ngatur-ngatur siapa strateginya ya, Bung, ya, yang benar-benar. tepat untuk main. Siapa yang bisa bayangin kemarin Tom Hai dicadangin? Iya. Iya Tapi kan? kabar yang mungkin aja nanti juga netizen bisa koreksi ya. Yang gua dapat adalah katanya cedera katanya. Katanya, tapi kalau menurut gua nggak juga gitu. Itu strategi ya, Bung, ya. Itu strategi. Disimpan dulu tuh. Karena Di belakang ya, babak-babak kedua. betul, ya. Australia ini kuat di tengah. Jackson Irvine-nya kuat, pegang bolanya kuat. Jadi Sintayong sepertinya mau memainkan middle block. Dia ingin melakukan blocking dari tengah, mengunci pergerakan pemain-pemain tengah Australia. Sehingga yang dimainkan itu holding midfielder-nya itu dua pemain yang kuat bertahan. Ya, istilahnya dua-dua tukang pukul. istilahnya. Nathan dan juga Ivar. Ivar Iya. yang fighting spirit-nya kuat gitu. Jadi sengaja disimpan ya, Bung, ya. Kalau Iya. diturunin semua habis nanti tenaganya nggak ada Betul. penggantinya lagi. Apalagi kita tahu yang namanya Tom Hai kan biasanya menit ke 60 udah mulai mukanya merah tuh. Iya. Kayak KDB ya. Tapi kalau menurut gua entah kenapa mungkin juga netizen juga berpikir hal yang sama. Maksudnya karena nggak ada Tom Hai jadi kita kayak nggak ada lini tengah gitu. Enggak juga, justru gue nilai emang itu strateginya. Memang strategi gitu ya. Betul, Sintayong strategi yang ini menurut gue target yang dicanangkan Sintayong berhasil. Dan berhasil. Gue yakin dia menargetkan hanya 2 poin dari 2 pertandingan ini karena sadar betul bahwa Dan dia nggak muluk-muluk sih, nggak Sintayong, karena muluk-muluk. tahu Kan banget dia kan. menargetkan ini kita finish di Posisi 4 kan, 3 3-4 atau 4, kan. Karena grup neraka ya. Karena grup neraka. Sebetulnya dimanapun kita akan grup neraka Iya, ya. karena Tapi yang ini nggak beda. main-main. Betul, Yang karena ini ada Jepang ya. Ada 3 tim langganan Piala Dunia. Iya. Jepang. Australia, Arab. Australia. Di grup lain paling cuma Sebetulnya dari 6 tim yang ada di grup C ini hanya Bahrain yang belum pernah main di Piala Dunia. Even China pun pernah ya. Even China dan Indonesia pun pernah, meskipun namanya Hindia Belanda ya. Nah, itu kontroversi Tapi lagi. Indonesia kan jauh-jauh di atas Bahrain ya, Bung, ya? Enggak, beda tipis. enggak. Bahkan di atas. Bahrain di atas Oh, kita. oke. Kuwait yang sekarang di bawah kita. Oh, oke, bisa. Ya, makanya kenapa kita menang sama Kuwait ya waktu di kualifikasi. Waktu di Piala Asia itu kualifikasi Kuwait masih di atas kita. Ya, tapi habis itu kita ngalahin. Ya, betul. Tapi karena dengan pemain-pemain yang baru gini kan belum tentu, siapa tahu kita bisa nyalip semua ya. Iya, yang kurang memang gue pikir di posisi depannya striker. Iya, Kemarin kita bisa lihat saat kita punya kesempatan menyerang, kita terlalu mengandalkan Ragnar Oratmangun ya. Dia bekerja sendiri. Dia bekerja ngos-ngosan sendiri. banget. Nah, Sehingga saat Ragnar sudah mulai merah mukanya, sudah mulai kehabisan stamina, coach STY ini tidak punya banyak pilihan untuk pemain pengganti. Ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka. Apakah Ya itu kemarin tidak cukup? Ramadan Sananta kayaknya nggak masuk line up ya. nggak ada kayaknya. Yang masuk Hoki kemarin. Hoki ada. Hoki. Yang masuk itu Hoki Caraka. Karena kan dari 26 pemain hanya 23 yang bisa masuk starting line up. 3 itu ya. Ya, 3 sepertinya Ramadan Sananta nggak ada. Dan ya gue pikir dengan
kalau masuknya kalau hoki dimasukin ini nggak cocok ya, karena memang kita dalam posisi tertekan, kita butuh penyerang yang punya lari, yang punya dribbling bagus, dan memang itu pilihannya adalah Ragnar ataupun si Rafael Strijk. Oke, tadi menarik ya dari Bung Ais nih. Tadi kan bilang seakan-akan berarti memang STY mengincar bertahan ya, istilahnya. Bahkan yang masuk menggantikan Sandy Walsh pun itu bukan Asnawi, tapi Wahyu Prasetyo yang sebenarnya dia center back ya. Nanti bakal ada anggapan gini nih nanti. Udah punya sampai 9 pemain diaspora. 10. Kan? 10 yang bahkan. sekarang 10. 10 bahkan kan. Tapi kenapa masih main bertahan gitu istilahnya? Nah itu gimana tuh? Kita memang punya pemain diaspora, tapi kita realistis lah. Kemarin STY juga ditanya seperti itu di jumpa pers after match ya. Konferensi pers. Dia bilang, kenapa ada yang bertanya kenapa kita banyak defense dan kenapa yang dimasukkan Wahyu Pras bukannya Asnawi yang untuk bisa lebih menyerang. Kenapa kita hanya mengandalkan counter attack saja? Dan memang jawaban STY realistis. Dia memang realistis. Bahwa ranking kita jauh dibanding Australia. Kemudian secara fisik, secara skill, secara postur, secara stamina, Australia lebih baik. Jadi salah satu jalan kita untuk bisa meraih poin adalah dengan melakukan counter attack. Itulah pilihan strategi STY. Satu-satunya cara, mau itu lawan Arab maupun lawan Australia. Betul. Mungkin nanti di pertandingan berikutnya menghadapi Bahrain dan China ya, baru berani kita away ya. Ini dia bilang juga belum tentu melakukan ya, mungkin agak sedikit lebih ini lah ya, betul, bergerak lah ya Bung ya. Iya, tapi dia hanya bilang bahwa ya nanti itu kita pikirkan lagi strateginya. Dan yang akan kita pikirkan berikutnya adalah siapa pemain yang paling perform menurut Ayu kalau di laga lawan Arab dan Australia ya? Bukan karena ngefans juga nih ya, karena ya, memang semua rakyat Indonesia ini menyaksikan bahwa kiper kita tuh si Martin Paes juga gokil banget sih ya. Best save-nya tuh keren banget dan banyak penyelamatan apiknya gitu kan sepanjang babak 1, babak 2 pertandingan. Sepanjang itu ya menurut gue sih dia cocok ya jadi player of the match. Itu sih karena ya balik lagi kita selama ini tuh kayaknya belum pernah ya Bung ya dapet punya kiper yang setangguh itu semeyakinkan itu gitu kan. Jadi ya kita bangga juga gitu bisa menjaga gawang skuad Garuda demi kita gitu, para supporter dan pendukung timnas Indonesia. Itu kalau melawan Arab itu 3 save ya paling tidak ya. 3 save, lawan Australia paling tidak 5 save. 5 save. Total 8 save. 8 save. Iya 2 match, 1 clean sheet, 8 save dan 1 tepis penalti dan 2 kali beruntun menjadi player of the match. Iya, langsung 2 kali. 2 kali beruntun. Meskipun katanya dia sempat blunder lawan Arab. Katanya dia tes ilmu katanya. Akhirnya mampu juga nih gue gitu kan. Lawan Australia juga sempat dia tahan bola kemudian capping ya itu ya. Capping ke belakang itu. Gila itu mentalnya berani banget. Betul. Itu kalau nggak salah saat dia dipres sama Irakunda ya. Iya, pemain Bayern Munchen Junior. Iya. Ya ini memang ya biasanya tipikal kiper zaman sekarang tuh dia suka unjuk kemampuan gitu ya. Tapi masalahnya kadang blunder tuh kadang. Ya itu yang memang mengerikan ya. Selain Martin Paes karena kayaknya semua orang udah tahu Martin Paes ya gitu ya. Ada nggak? Kalau gue nilai ada 2 lagi ya yang di 2 pertandingan ini patut kita acungin jempol ya. Selain Martin Paes ini J.I. Jess dan Calvin Verdong. Ini 2 orang ini gue pikir menjadi kunci betul ya di pertahanan kita, terutama J.I. Jess. J.I. Jess ini Bang Jay ya, dia panggilannya Bang Jay, betul. Bang Jayadi ini bisa dikatakan luar biasa ya, dia kepemimpinannya, kemudian juga dia bisa menutup setiap ruang kosong. Dan Verdong juga memainkan peran beda loh di 2 pertandingan ini. Iya, beda. Lawan Arab Saudi dia main sebagai center back, 1 dari 3 center back. Tapi di sebelah kiri. Ya. Back kirinya justru Nathan saat itu kan. Dan kemarin dia balik lagi ke posisi aslinya sebagai wingback. Wingback kiri. Karena di centernya itu ada Jay, Justin dan juga Rido. Ya, gue pikir 2 orang itulah yang memang bisa dikatakan perform ya, selain juga Martin Paes. Sama mungkin Ragnar ya, yang bekerja keras ya. Ragnar Oratmangun. Bekerja keras,
Bahkan dia kayak sendirian menghadapi Betul. Harry Sotar, itu perbedaannya jauh banget tuh, tinggi badannya tuh. Iya benar. Jauh banget itu. Kalau yang underperform deh Ayu. Underperform sih. Ya mungkin bahasanya terlalu kasar juga ya. Mungkin perlu Belum tampil Belum kali ya, maksimal. belum Iya. maksimal. Yang main Belum nggak keluar. maksimal. Belum keluar. Kalau menurut gue sih Marcelino Iya, ya, gue setuju Marcelino tuh. Ferdinand ya. Karena banyak kan yang komen ya itu. kalau kita dilihat dari umur pun dia paling muda. 20 tahun baru ulang tahun tuh kemarin kan. Orang-orang kadang tuh suka lupa, dia tuh baru 20 tahun Iya, guys. baru 20 tahun. Bahkan para netizen bilang, udah lu diturunin aja deh Itu gitu ada kan. ya, bener. Pada lu belum cocok lo gitu kan, masih di umur 20 lu udah bareng mereka gitu kan. Tapi ya kita kan nggak bisa nilai sebelah juga ya, kita kan harus cover both-nya. Kenapa nih? Mungkin kalau kita mikirnya adalah, kita juga sebagai jurnalis mikirnya, oh dia jet lag juga nih gitu kan. Di dalam tim yang sehebat Belgia ini, dia. melawan rivalnya yang jauh di atas peringkat FIFA, dan ini World Cup qualifier bro. Gitu. Tapi ya gue pikir kita mesti maklumin juga ya. Karena Marcelino ini kan bisa dibilang belum tampil di level kompetitif selama dia berganti klub. Di Oxford ya Iya sekarang. betul, di Oxford Ya. dia belum bermain, Baru banget ya. baru bergabung, artinya dari segi latihannya saja juga bukan Ya, belum banyak ya. Belum cair juga ya. Dan dengan- juga belum tampil di pertandingan ya. Itulah yang mungkin sisi kompetitifnya masih belum terbentuk. Itu kenapa dia performanya tidak muncul di dua pertandingan ini. Makanya juga kenapa tadi dimensionnya adalah Martin Pas tadi yang bagus, Martin Pas, Kevin Verdonk, dan juga Jay-Jess. Di mana tiga-tiganya inti Tiga-tiganya inti. di Dallas. Itu penting. Artinya Penting. STY sudah yakin ya dengan Betul. line up-nya, starting line up-nya itu. Betul. Dan juga mungkin salah satu alasan kenapa Tom Hai dicadangkan karena dia belum dapat klub. Level Oh, fitnessnya ya. Level Iya, fitnessnya beda, kemudian juga level kompetitifnya juga beda ketimbang Martin Pas di putaran kedua lalu. Masalahnya dari tadi yang disebutin adalah yang bagus, yang istilahnya mainnya perform tuh pemain diaspora. Yang underperform malah jadi pemain lokal. Pertanyaannya, habis ini kan kita bakal punya dua pemain naturalisasi lagi berarti ya, diaspora ya. Iya. Miss Hilders. Hilders sama Eliano Reinders. Nah, ini ada netizen yang mulai nih bikin starting lineup nih. Wah, iya. Sekarang kan yang Full bule semua Ah, ya. itu, arahnya ke situ gitu tuh. kan. Gue ngeliatnya, waduh gitu kan. Nah, itu gimana tuh Bung Ais? Ntar pasti ada yang komen nih nanti. Pasti ada komen ya, gue pikir kayak gitu. Tapi ya ini kalau gue pikir zaman sekarang diaspora seperti itu udah hal biasa ya. Bahkan kalau kita ini 10 pemain sekarang ya, nanti tambah 2 jadi 12 Betul, lebih dong. plus Elkan Bagot 13 gitu ya. Ya kalau dia udah baikan ya. Iya, kalau James Raven masuk lagi ada Hmm. lebih banyak lagi. Iya. Digabung sama yang sebelumnya ya, Bung. Tapi yang perlu dicatat mereka itu punya keturunan Indonesia. Ya. Coba dibandingkan dengan Australia kemarin. Australia itu dari 26 nama yang dipanggil oleh Graham Arnold, ada 12 pemain naturalisasi. Yang 9 di antara 12 itu tidak punya keturunan sama sekali Australia. Dia Harry tuh Sotar imigran. Punya ya Harry Sotar ya? Harry Sotar ya, cuman kayak Irakunda kalau nggak salah nggak punya. Banyak kono ya. Iya. Harry Sotar lahirnya di Skotlandia bahkan. Iya. Ya artinya memang Nggak ada loh. keturunan sama Kita sekali ya. masih ada punya keturunan Iya, loh. iya. Kita Dan- masih ada alasan ya kenapa Iya. gitu kan kita merekrut banyak. Gitu. Betul. Artinya memang mereka punya hak juga untuk membela tanah leluhurnya meskipun mereka bukan lahir di Indonesia. Ya kita bisa lihat dong apa namanya bagaimana Perancis. Mereka tidak mungkin juara dunia kalau tidak dihuni oleh pemain-pemain imigran. Betul. Atau juga misalnya Maroko. Ya. Banyak pemain yang lahir di luar negeri. Dia bisa bela Maroko, membuat mereka bisa sampai semifinal Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Bahkan ada yang beranggapan Pele aja tidak asli Ya, istilahnya. Iya kan? betul. Istilahnya raja sepak bola sendiri nih istilahnya nih gitu kan. Tidak di Brazil ya. Nah, Iya kemarin beberapa kali kan wawancara Coach Indra juga ya, Indra Syafri juga kan, ya beliau bilang bahwa ya, hal ini udah biasa gitu Udah lah. biasa. Nggak usah lah dibahas kita bedain lokal, diaspora, pride, naturalisasi, semua sama. Apalagi punya darah Indonesia gitu Iya. kan. Harusnya itu sebuah kebanggaan juga sih buat kita. Iya, itu hal biasa lah di dunia olahraga. Nah, tapi ada pertanyaan yang lain lagi nih. Sebenarnya naturalisasi mereka itu ada fee-nya nggak sih? Atau lobby tingkat tinggi apa? Itu pasti ada ya. Walaupun gua nggak berani memastikan itu ya.
kan biasanya mereka ini negosiasinya melalui agen ya. Ya kemungkinan besar ada sih. Kemungkinan besar. Kuat-kuatan ya. Kemungkinan besar ada meskipun yang apa bisa dikatakan diharapkan itu bukan menjadi landasan utama mereka mau bela timnas ya. Ya iya, karena semua pemain diaspora yang ada di timnas saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Iya, betul. semuanya apal loh. Apal betul. Satu apal, kedua bahkan ada yang nyanyi sampai mermata tuh. Betul. Berarti kan menghayati banget kan berarti kan? Menghayati banget ya. Itu dia. Itu menghayati apa sambil ngapalin? Awal. Ya? Oh iya bisa juga ya. Atau ada yang bisikin. Aduh ngeri Bahkan banget. bukan hanya lagu Indonesia Raya kan, lagu Balonku Ada 5 kan Sandy Walsh apal betul. Berarti sudah tertanam dalam jiwanya ya, Indonesia banget gitu mereka. Oke lah, tapi